Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Widiani, NIM 21186206071 dari Prodi PGSD semester 2. Saya akan menyampaikan materi model pembelajaran bahasa Inggris yaitu TPR atau Total Physical Response. Nah, sebelum itu, apa sih itu TPR atau Total Physical Response? TPR is a language teaching method with around the coordination of speech and action. It attempts to teach language through physical or motor activity. Artinya, TPR adalah model pembelajaran bahasa Inggris yang disusun atas koordinasi antara command atau perintah, speech atau ucapan, action atau gerakan yang berusaha untuk menciptakan suatu aktivitas fisik atau motorik. Kemudian tujuan dari TPR atau Total Physical Response adalah yang pertama, untuk meninjau dan memperkuat kosakata yang telah diajarkan sebelumnya menggunakan metode non-TPR. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Selanjutnya adalah karakteristik dari metode TPR atau Total Physical Response. Yang pertama adalah latihan menggunakan perintah adalah aktivitas utama yang dilakukan guru saat mengajar. Yang kedua, latihan bertujuan untuk memperoleh gerakan fisik atau aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu guru bertindak atau berperan sebagai model atau contoh. Dan yang keempat yaitu siswa bertindak sebagai peran utama, yaitu siswa sebagai pendengar dan juga penampil. Artinya siswa mendengarkan dan melihat aktivitas atau perintah yang diberikan oleh guru sehingga siswa dapat menunjukkan responnya dengan aktivitas fisik atau gerakan. Selanjutnya adalah penerapan TPR atau Total Physical Response. Yang pertama yaitu vocabulary connected with action. Artinya kosakata yang berhubungan dengan action atau gerakan seperti smile yang diikuti dengan tersenyum, kemudian cry atau menangis diikuti dengan gerakan menangis, dan lain-lainnya. Dan yang kedua yaitu grammatical item seperti contoh, I brush my teeth every day. Saya menggosok gigi setiap hari. Itu bisa diikuti dengan gerakan menggosok gigi. Yang ketiga yaitu instruction in the class seperti stand up please, sit down please, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu classroom language atau bahasa kelas seperti open your book, write in your book, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu storytelling atau bercerita. Dan selanjutnya yaitu aktivitas dengan menggunakan TPR atau Total Physical Response. Yang pertama yaitu latihan dengan menggunakan imperative drill atau perintah seperti guru yang memberikan perintah kepada anak-anak atau siswanya. Dan yang kedua yaitu dengan dialog atau percakapan, yaitu guru mengajak anak-anak dengan berdialog atau bercakap-cakap. Yang ketiga yaitu dengan role play atau bermain peran. Ini akan membuat anak mengenal bahasa dengan berkomunikasi serta untuk mengenal berbagai macam karakter. Yang keempat yaitu simple Simon Say, yaitu bentuk mengajar dengan cara bermain. Di sini guru akan mengatakan Simon Say, kemudian diikuti dengan kalimat seperti contoh, guru mengucapkan kata Simon Say, raise your hand. Nah, kemudian anak-anak akan mengikuti apabila guru mengucapkan kalimat diawali dengan Simon Say. Dan jika guru tidak mengucapkan kalimat dengan kata Simon Say, maka siswa tidak boleh mengikuti. Dan yang kelima seperti nyanyian grup yang diikuti dengan gerakan. Dan selanjutnya, dalam setiap metode pembelajaran itu pasti ada kelebihan dan kekurangan.
Yang pertama yaitu kelebihan dari metode TPR atau Total Physical Response, yaitu yang pertama efektif untuk mengajarkan kosakata yang baru, yang kedua dapat menciptakan fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan, yang ketiga yaitu akan meningkatkan kinestetik siswa yang akan membuat siswa akan lebih aktif di kelas. Yang keempat yaitu metode ini dapat digunakan baik di kelas yang besar maupun di kelas yang kecil. Dan yang kelima, pembelajaran dengan metode ini akan melibatkan otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya, di samping kelebihan dari metode TPR, ada juga kekurangan dari penerapan metode TPR, yaitu yang pertama sangat terbatas dalam pengajaran kosakata atau frase. Yang kedua, TPR cenderung untuk pengajaran dasar atau untuk pemula. Yang ketiga, jika tidak ada variasi dalam mengajar, maka siswa akan mudah bosan. Dan yang keempat, siswa yang tidak biasa melakukan gerakan-gerakan akan cenderung pasif, atau mungkin siswa akan merasa malu untuk menirukan gerakan. Dan kemudian berikut langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menerapkan metode TPR dalam pembelajaran, yaitu yang pertama dengan memilih kosakata yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyusun daftar kosakata yang akan kita ajarkan. Dan kemudian yang ketiga, kita dapat mengumpulkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengajarkan kosakata. Kemudian yang keempat, jika kita mengajar secara grup atau kelompok, kita bisa memilih 1 atau 2 orang siswa untuk mendemonstrasikan. Dan yang kelima, kita dapat mengajar dengan memberikan perintah-perintah, yaitu saat pertama kali kita memberikan perintah, kita harus memberikan perintah dengan diikuti contoh gerakan. Dan kemudian selanjutnya kita harus memberikan latihan-latihan beberapa kali, di mana setiap latihan yang kita berikan harus diikuti dengan tindakan atau gerakan. Dan kemudian kita bisa mengajar dengan memberikan perintah tanpa menggunakan gerakan. Dan setelah itu, jika siswa mengalami kesulitan, maka kita dapat mengajarkan kembali perintah-perintah yang kita berikan dengan diikuti contoh gerakan. Dan selanjutnya kita dapat mengulang keempat langkah yang tadi dalam setiap perencanaan atau sebelum merencanakan sebuah perintah yang akan kita ajarkan kepada siswa. Dan sebelum mengajarkan perintah yang baru, kita harus selalu meninjau perintah-perintah yang telah kita ajarkan sebelumnya. Dan jika semua langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan, maka kita bisa memberikan latihan kepada siswa secara acak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Santi 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 Om.